Nah, sebelum ke sana kita akan melihat dulu ragam metode valuasi itu apa saja. Di sini ada market valuation sebelah kiri, kemudian di bawahnya ada market price dan avoided damage, kemudian ada non-market valuation, ada dibagi dua lagi, revealed dan stated preference. Reveal nanti ada hedonic pricing dan travel cost, dan juga stated preference ada contingent valuation dan choice modeling, kemudian terakhir ada benefit transfer. Tipe-tipe ragam valuasi ini eh, nempel dengan nempel dengan jasa ekosistem gitu ya. Jadi ada yang cocok-cocokan. Jasa ekosistem apa lebih cocok dengan market price, jasa ekosistem apa lebih cocok dengan contingent valuation dan lain sebagainya. Tetapi ada juga metode valuasi lingkungan yang cocok dengan eh, hampir semua dari jasa ekosistem. Nanti di terakhir kita akan lihat contoh yang paling saya ambil contoh dulu sebagai gambaran yang paling sering ya yang cukup terbatas gitu secara kecocokan antara metode dengan jasa ekosistemnya adalah travel cost. Yang paling bawah ini travel cost method ini paling cocok kalau kita sedang membahas soal rekreasi atau pariwisata. Jadi kita mau memvaluasi jasa ekosistem rekreasi atau pariwisata, biasanya kita pakai travel cost. Karena nanti dilihat seberapa ingin seseorang tersebut itu keluar uang gitu ya, rela keluar uang, rela waktunya digunakan untuk melakukan rekreasi atau melakukan pariwisata ke sebuah tempat tertentu gitu. Eh, yang lainnya nanti ada cocok-cocokannya juga. Lebih detail kita akan bahas di tiap metode dan nanti terakhir ada contoh tabel yang memperlihatkan kira-kira metode mana yang tepat untuk valuasi yang mana secara umum gitu. Ini juga ada banyak ragam teknik valuasi sebenarnya nggak cuma yang tadi ya, tapi karena kita punya terbatas waktunya dalam kuliah ini, kita akan ambil yang tadi yang banyak atau yang common dipakai. Ada travel cost, hedonic pricing, market price, avoided damage, contingent valuation yang juga biasa dipakai untuk willingness to pay, kemudian ada choice modeling, ada juga benefit transfer dan lain sebagainya. Tapi yang inilah kurang lebih ini yang nanti akan lebih banyak kita gunakan. Oke, valuasi sebenarnya ada banyak ya. Saya juga sempat sampaikan di sesi sebelumnya, Bapak Ibu. Kalau properti ya objek valuasinya propertinya gitu kan. Kalau aset valuation objek valuasinya ya asetnya. Kalau valuasi bisnis ya bisnisnya. Ya, kalau di environmental valuation ya berarti objeknya lingkungan hidup serta turunannya. Nah, turunannya ini yang tadi kita sebut sebagai manfaat-manfaatnya. Baik itu manfaat yang hadir, yang muncul, atau manfaat yang hilang sebenarnya, gitu ya. Nah, manfaat-manfaat ini yang kemudian kita kerangkakan dalam satu teori yang namanya jasa ekosistem atau konsep jasa ekosistem. Kenapa sekarang valuasi lingkungan itu perlu objek, perlu satu hal yang didefinisikan dengan jelas, gitu kan? Karena nanti kalau itu tidak kita munculkan di awal, akan banyak asumsi liar yang muncul dan juga banyak persepsi orang yang beda-beda, gitu ya. Saya akan sebagai contoh saya akan memvaluasi pepohonan, gitu kan? Saya akan memvaluasi pepohonan. Saya nggak menyebut manfaat pohonnya apa. Pokoknya saya cuma bilang saya mau memvaluasi pepohonan. Angka hasil valuasi saya adalah 10 juta per tahun untuk satu pohon. Nah, orang akan kemudian, oh ini yang valuasi pohonnya ini berarti total gitu. Oh, valuasi pohonnya ini dari buahnya atau apanya. Nah, padahal yang saya lakukan misalnya saya cuma ngambil buahnya aja. Saya cuma ngambil bagaimana pohon itu menghasilkan buah, berapa banyak, kemudian buahnya diangkakan, dimoneterkan, oh kira-kira hasilnya 10 juta. Nah, tapi orang bisa berasumsi macam-macam. Oh, dia nih pohon berarti mungkin gara-gara
kalau ada pohon orang nggak perlu pakai AC, berarti dari sudut pandang thermal comfort. Mungkin ada yang lain yang 10 juta. Oh, 10 juta ini mungkin dari emisi karbonnya nih. Kalau ada satu pohon dia nyimpen satu buah satu dalam batangnya itu ada carbon storage-nya atau kemampuan dia nyerap emisi karbon dari kendaraan. Nah, ada banyak asumsi atau banyak tebak-tebakan di publik saat kita tidak mendefinisikan objek valuasinya itu manfaatnya apa. Boleh lebih dari satu tentu saja ya yang mau kita valuasi, tetapi harus disebut. Itu benar-benar harus disampaikan secara eksplisit. Satu, kita akan memvaluasi kemampuan karbonnya. Oke, tulis. Dua, kita akan memvaluasi kemampuan dia menyerapkan air. Itu harus kita clearly state di awal apa yang akan kita valuasi. Jasa ekosistemnya atau manfaatnya. Setelah itu baru ya seperti yang tadi saya sampaikan, pilih metodenya, baru kemudian hasilnya pun juga harus kita sampaikan. Hasil valuasi dari pohon dengan manfaat penyerapan karbon adalah sekian. Hasil valuasi dari manfaat pohon dengan manfaat pengurangan polusi udara adalah sekian. Total valuasinya adalah ditambah yang pertama, ditambah yang kedua. Nah, itu harus semua clear kita sampaikan dalam setiap kegiatan valuasi lingkungan. Dan objek valuasinya kita bisa membedahnya gitu ya, kita bisa melihatnya dari satu teori yang disebut sebagai ecosystem services atau jasa ekosistem. Apa itu jasa ekosistem? Secara definisi adalah manfaat yang diberikan lingkungan untuk manusia serta untuk sistem lingkungan itu sendiri. Artinya dia tidak cuma masalah bagaimana kita manusia itu mendapatkan manfaat dari alam, tapi bagaimana manfaat pada sistem itu menjadi stabil. Artinya kita tahu bahwa alam itu self healing gitu ya, self restoration dan lain sebagainya. Dia bisa memperbaiki, ada siklus-siklus memperbaiki kualitasnya sendiri. Nah, itu tentunya dia harus ditopang oleh siklus yang baik, manfaat-manfaat yang muncul dari alam itu sendiri. Misalnya tanah, kompos gitu ya, ya dia dari daun-daun yang jatuh, kemudian dia mengalami dekomposisi, terurai. Nah, yang terurai itu kemudian jadi kompos, yang komposnya kembali menyuburkan tanamannya. Nah, itu siklus-siklus itu juga bisa kita, kalau kita bedah satu-satu, kita perantelin satu-satu, itu salah satunya menjadi jasa ekosistem. Nanti kita lihat. Nah, dalam konteks valuasi lingkungan, jasa ekosistem ini menjadi objek yang standarisasi. Maksudnya standarisasi adalah ada konsensus di secara umum ya di pihak-pihak yang memang sudah banyak melakukan valuasi itu kita pakai jasa ekosistemnya ini manfaatnya itu berarti yang ini jadi lebih lebih jelas lebih enak komunikasinya kepada pihak-pihak yang nanti membaca report atau membaca kajian kita secara standar sudah umum diketahui tentang elemen-elemen lingkungan dan manfaat-manfaat apa yang sudah diberikan oleh lingkungan tersebut gitu. Boleh tidak pakai konsep lain? Boleh aja, boleh saja kita bahkan tidak menyebut kata-kata jasa ekosistem sama sekali, tapi manfaat lingkungan gitu, itu boleh. Tetapi esensinya nanti akan sama bahwa semua itu harus didefinisikan. Ya, prinsip dari valuasi lingkungan semua harus didefinisikan dengan jelas dan tidak tidak bias gitu ya, tidak fuzzy, semua harus clear batasan-batasannya yang kemudian itu menjadikan dasar asumsi-asumsi yang kuat. Dan memang tren dari istilah ini, jasa ekosistem ini naik daun gitu ya di tahun bisa dibilang di 2000-an gitu, lebih lebih kencang lagi tahun 2005 tadi setelah dipakai oleh Millennium Environmental Assessment. Apa sih nama tadi grupnya? Millennium Ecosystem Assessment ya, MEA, Millennium Ecosystem Assessment. Nah, artinya istilah ini atau terminologi ini akan
Bapak Ibu temukan itu tidak hanya di mata kuliah ini, tapi mungkin di banyak kajian yang lain, termasuk kajian lingkungan hidup strategis. Ya, di dalam KLHS itu ada namanya jasa ekosistem yang menjadi salah satu data atau informasi yang harus dikaji, yang harus dimunculkan. Oke, kita lihat sebenarnya ada banyak payung jasa ekosistem, ya. Di depan ini ada yang menggunakan 4, saya menunjukkan yang menggunakan 4 jasa ekosistem. Ada yang cuma menunjukkan 3 payung. Seperti yang tadi di video, itu dia cuma menunjukkan 3 payung jasa ekosistem. Apa saja? Provisioning, regulating, cultural. Yang paling umum adalah 3. Ya, yang di sebelah kanan ini provisioning, kemudian regulating, cultural. Ada tambahan yang menggunakan supporting, ada yang mengekstraknya hanya pada habitat, ya. Dan ini teorinya macam-macam. Artinya kalau ketemu panduan atau literatur tentang jasa ekosistem, tidak usah Bapak Ibu bingung karena tiap pihak, tiap agensi research ya tentang lingkungan hidup dia bisa mengeluarkan uh, beberapa perbedaan. Tetapi yang paling paling umum, paling pasti ada itu adalah provisioning, regulating, cultural. Apa maksud provisioning, apa maksud regulating dan cultural? Gampangnya, provisioning ini adalah jasa ekosistem penyediaan yang eh, hasil-hasil ekosistemnya itu kita bisa konsumsi secara langsung, secara ya bisa kita konsumsi langsung dekat dengan sehari-hari kehidupan manusia. Misalnya adalah makanan, air bersih, ya termasuk ikan masuk sebagai makanan, raw material seperti kayu, ya kayu-kayuan dan material-material lain. Kadang-kadang disebut sebagai extractive resources atau consumable resources, ya macam-macam sebutannya. Tetapi kalau kita menggunakan teori jasa ekosistem, dia terkategori sebagai provisioning ecosystem service gitu atau jasa ekosistem penyediaan. Yang kedua adalah regulating. Ini yang kita jarang lihat. Kalau yang provisioning kita tangible gitu ya, kita bisa lihat dengan gampang dan kita sering mengkonsumsi atau menggunakannya. Yang regulating tidak terlihat, tapi punya andil besar dalam menjaga keselamatan dan kehidupan kita. Karena ini berkaitan dengan bagaimana alam itu menjaga keseimbangannya. Jadi dia fitur yang dimiliki alam untuk menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Misalnya cool temperatures itu kan bagaimana pohon mendinginkan, memberikan kenyamanan termal buat kita. Nggak ada pohon, semakin panas, semakin tidak nyaman. Control flooding, ya, mengendalikan runoff air hujan atau banjir. Nah, ini kalau kalau ekosistemnya hilang, berarti kemampuan kontrol floodingnya hilang, berarti kemungkinan banjirnya akan meningkat. Sebaliknya, kalau ekosistemnya ada dan terjaga, bahkan semakin intensif, kontrol floodingnya akan semakin meningkat dan kita aman. Purify water, ya, bagaimana tanaman-tanaman air, tanaman-tanaman yang ada di perbukitan dan lain sebagainya membantu untuk meningkatkan kualitasnya atau menyaring kotoran-kotoran. Dalam konteks climate change ada store karbon dan carbon sequestration. Ya, store karbon bagaimana penyimpanan itu karbon itu ada di pepohonan dan pepohonan juga punya kemampuan untuk menyerap karbon. Jadi dua kemampuan yang berbeda ini, storing karbon dengan carbon sequestration. Selanjutnya ada clean air, ya, reduce pollution atau pollution reduction. Jadi ada berbagai macam namanya nanti ya Bapak Ibu bisa menemukannya. Intinya ya kalau pollution reduction ya berarti clean air dan lain sebagainya, providing good air quality gitu kan. Itu juga tentunya disupport oleh ekosistem yang baik. Itu kurang lebih gambaran dari regulating. Jadi bagaimana kemampuan alam ya dalam satu siklus alamiah dia menyeimbangkan dan juga mengendalikan supaya kondisinya tetap seimbang, tidak menjadi apa, tidak muncul
ketidakseimbangan yang kalau bahasa kita kemudian sering menjadi kita sebut sebagai bencana gitu ya, menjadi natural hazard kadang-kadang ya. Banjir itu kan sebenarnya terjadi karena ketidakseimbangan. Kita menyebutnya kemudian sebagai bencana. Longsor itu kan ketidakseimbangan di perbukitan, kita kemudian menyebutnya sebagai bencana longsor ya. Longsor juga termasuk salah satu yang bisa dikendalikan di sini, masuk kategori regulating services ya. Dia erosion control, kemudian landslide control biasanya. Yang ketiga adalah cultural services atau services yang kental dengan sosial budaya kita manusia. Di sana ada edukasi, ada rekreasi, estetik, dan juga stewardship atau apa ya, stewardship bahasa Indonesianya, satu apa ya, amanah bagi kita manusia gitu ya, stewardship untuk tetap menjaga menjaga alam, kemudian dia menjadi satu pendidikan yang terinternalisasi gitu, sudah tidak jadi pendidikan lagi tapi sudah jadi satu aksi gitu biasanya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan aspek sosial dan juga budaya. Bagaimana kalau kita foto-foto di Instagram, kita memanfaatkan pemandangan yang ada di alam, ya kita berarti sudah melakukan satu eksploitasi tanda kutip terhadap estetika yang diberikan oleh alam. Ya, kita menikmatinya gitu. Rekreasi juga gitu, kita santai, bawah pohon, main bola bareng temen, bareng keluarga gitu kan, atau edukasi, kita ngajarin teman kita bercocok tanam, kita ngajarin anak kita bercocok tanam, kita ngajarin orang tua kita eh, bercocok tanam, berkebun dan lain sebagainya misalnya. Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sosial dan juga budaya. Termasuk aspek spiritual ya sebenarnya. Nanti kita akan lihat lagi satu konsep jasa ekosistem dari pihak yang berbeda, menempatkan konteks spiritual ke dalam cultural ecosystem services. Lalu yang keempat, ini adalah supporting. Ini yang lebih banyak bagaimana alam itu punya siklus yang siklusnya itu menjaga menjaga keseimbangan di dalam sistemnya. Kalau yang regulating lebih ke bagaimana keseimbangan itu kemudian dirasakan oleh manusia, gitu ya, menjaga biar nggak banjir dan lain sebagainya. Oh iya sudah ini ya, sudah perbedaan waktu. Tapi nggak apa-apa nanti bisa dicek di videonya ya Bapak. Mohon maaf karena ada perbedaan waktu. Di supporting tuh lebih ke sistem internalnya, sistem internal alamnya. Misalnya adalah soil formation, pembentukan tanah ya. Kalau tadi ada daun jatuh, kemudian terdekomposisi, lama-lama jadi kompos, kompos kemudian membentuk lapisan-lapisan tanah baru dan seterusnya. Fotosintesis ya, sistem alam yang sangat nanti berhubungan dengan food production dan seterusnya. Biodiversitas, keanekaragaman hayati yang juga nanti berkaitan dengan cultural, berkaitan dengan regulating, berkaitan dengan provisioning sampai ke habitat. Dan dia di video tadi ya memang sangat jelas disebutkan semuanya interconnected ya, mereka sangat saling terhubung yang satu dengan yang lain. Itu bagaimana kualitas jasa ekosistem supporting yang bagus nanti membantu kita dalam cultural ya, memberikan ya, kalau kalau kualitas tanahnya bagus gitu kan, itu atau kualitas pemandangan pohon-pohonannya bagus, buat pemandangan enak. Kalau kualitas tanahnya bagus ya, tanahnya baik, produksi makanannya juga bagus. Itu kan nanti apalagi fotosintesisnya bagus, produksi makanannya bagus, madu-madunya bagus, buah-buahannya bagus gitu. Kalau banyak organic matters, komposnya bagus di tanah, dia bisa lebih menyerap air, gitu kan. Terus dia imbasnya adalah secara pengaturan banjir dia akan lebih baik, gitu kan. Dan secara pengaturan termal dia juga akan lebih dingin biasanya. Jadi ada bahkan kualitas tanah yang baik bisa berhubungan dengan kontrol flooding dan juga cool temperatur. Karena nanti ada siklus ya, kita kan kenal ada siklus hidrologi, siklus siklus tanah, siklus apa, jejaring antara tanah dan makanan dalam konteks pertanian dan lain sebagainya.
Di dalam valuasi lingkungan, sistem apa siklus-siklus itu memang harus kita bisa perentelin satu-satu gitu Bapak Ibu untuk divaluasi. Jadi nanti kita harus milih kita lagi mau memvaluasi yang mana. Boleh lebih dari satu tentu saja pilihannya, tetapi harus kita state dengan clear sekali lagi harus kita state secara eksplisit dan clear kita sedang mau memvaluasi yang mana. Apakah yang makanannya, apakah yang air bersihnya, apakah yang air bersih dan cool temperature, apakah control flooding dan estetik gitu. Apakah hanya estetiknya saja? Nah, itu harus jelas. Jasa ekosistem ini juga punya punya andil besar terhadap well-being. Well-being tuh apa ya? Keberlangsungan hidup manusianya gitu ya, dari keamanan, kenyamanan, kebutuhan pokok sampai ke kebutuhan emosional dan mental di sini. Termasuk kebutuhan emosional mental kita harus bersosialisasi dengan orang lain gitu ya, social cohesion dan lain sebagainya. Ini kurang lebih gambarannya uh, hubungan antara ekosistem services dengan well-being kita, aspek-aspek well-being manusia. Ya, termasuk kesehatan, ya makanan kita jadi lebih produktif, kita lebih santai, lebih rileks, nggak gampang stres dan lain sebagainya, semua ada kaitannya dengan ekosistem ternyata. Ini dari TEB versi yang berbeda, dia membaginya menjadi sama-sama 4, tapi payungnya beda ya. Provisioning tetap ada di sini, provisioning, regulating ada, cultural juga ada. Yang membedakan kalau yang di lingkaran tadi dia menggunakan kata-kata supporting, di sini dia langsung tembak ke habitat. Ya, dia langsung tembak ke habitat. Karena di pollination dan lain sebagainya itu dimasukin ke dalam regulating, termasuk soil formation-nya dia masukin ke dalam regulating. Nah ini ada banyak versi ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tergantung ibu-ibu, bapak ibu itu milih pada posisi yang mana terkait dengan sumber-sumber referensinya. Tapi kurang lebih yang disepakati tadi ada 3 yang memang pasti ada. Provisioning, regulating, cultural, kemudian ada yang menggunakan habitat, ada yang menggunakan supporting. Ini gambaran detailnya ya, kemudian contoh-contoh sebelah kanan ini contoh-contoh valuasinya gitu kurang lebih. Ini ada food, oh ternyata divaluasi sekian ton dan sekian dolar gitu ininya harganya apa value-nya ya, value dalam bentuk moneternya. Raw material juga gitu, tentu saja ada ininya ada value-value moneter. Di ecosystem services provisioning ini memang bisa kita bilang paling gampang memvaluasinya karena sebagian besar adalah market goods. Market goods atau barang yang bisa kita temui di pasar, kita perjualbelikan gitu. Ya, dari makanan, bahan mentah, air, obat-obatan itu semua bisa kita temukan barang-barang itu available di pasar. Sehingga dalam dalam memvaluasi ini salah satu yang paling favorit digunakan adalah market price method atau metode berbasis harga pasar karena ya menjaga keseimbangan yang kemudian kita rasakan itu sebagai sebuah kenikmatan, keamanan, dan juga keselamatan. Biasanya gitu, regulating services itu. Contohnya adalah local climate and air quality regulation. Bagaimana dia menjaga keseimbangan, kenyamanan thermal, dan juga mengurangi polusi udara, ya, artinya menjaga kualitas udaranya. Ini nggak kelihatan, Bapak Ibu ya, nggak ada di pasaran. Susah kita cari barangnya di pasar. Yang kedua, carbon sequestration and storage. Ini bagaimana pohon misalnya menjaga menyimpan karbon, kemudian juga menyerap karbon untuk mengurangi emisi karbon sehingga bisa memitigasi perubahan iklim.
Yang ketiga, moderation of extreme events, memoderasi kemungkinan fenomena-fenomena alam yang ekstrim lah, bisa kita bilang gitu, misalnya eh, gelombang pasang, ya, tsunami, puting beliung, topan dan lain sebagainya, gitu kan. Kalau ada ekosistem biasanya di dia fenomena alam yang kemudian saat itu terjadi dan merusak penghidupan kita, biasanya kemudian kita nyebutnya kan sebagai bencana, gitu ya. Tapi kan sebenarnya hal-hal tersebut itu hal-hal yang ya memang fenomena alam yang bisa saja terjadi, walaupun beberapa riset kemudian menyatakan fenomena alam tersebut intensitasnya dan juga frekuensinya meningkat gara-gara perubahan iklim. Artinya ada andil manusia secara tidak langsung muncul dan meningkatkan intensitas dan juga frekuensi fenomena-fenomena alam tersebut yang kemudian dia merusak penghidupan yang kita miliki, rumah, pertanian dan lain sebagainya. Kemudian kita sebut itu sebagai bencana kalau di Indonesia. Lalu yang keempat, wastewater treatment, siklus yang memperbaiki atau membersihkan alam, ya, membersihkan udara, membersihkan air terutama dengan mikroorganisme dan juga tanaman-tanaman sehingga air yang masuk ke tanah, air yang masuk ke keluar keluar ke sungai dari rawa-rawa dan lain sebagainya itu bisa punya kualitas yang lebih baik. Nah, ini tidak ada versi pasarnya, tidak ada versi barang yang diperjualbelikan di pasar. Sehingga biasanya ini tidak pakai market price, ya jarang atau ya bisa saja O2 gitu ya, oksigen itu ada diperjualbelikan. Bahkan sekarang karbon ya, karbon itu udah diperjualbelikan dengan satu skema red red plus ya, REDD gitu. Tapi secara umum sebenarnya dia kan bukan barang yang apa sih yang mau beli karbon kecuali areng ya. Memang kita mau pakai karbon itu untuk masak atau bikin sate. Tapi secara umum ini bukan barang yang mau kita beli ataupun kita jual. Sehingga metode valuasinya biasanya tidak ke market price. Bisa jadi dia kalau yang tadi mengurangi resiko kerusakan karena bencana, bisa kita dengan pendekatan, oh kalau bencana tidak terjadi, berarti rumahnya aman, gitu ya. Nah kalau rumahnya aman, rumahnya tidak rusak, itu berapa kerugian yang bisa dihindari, gitu kan kurang lebih. Oh karena gara-gara ada mangrove, kita nggak kena tsunami. Artinya mangrove itu menyelamatkan rumah kita dari tsunami. Kalau rumah kita kena tsunami, rusaknya kira-kira 100 juta. Karena kita nggak kena tsunami, ya, atau terselamat dari ombak tsunami-nya, rumah kita aman. Berarti value dari mangrove-nya itu adalah menyelamatkan 100 juta kurang lebih kerugian. Nah, itu pendekatan yang disebut sebagai avoided damage. Salah satu contohnya. Yang kedua misalnya kita mau dengan pendekatan air quality, ya, kualitas udara. Gimana nih cara mengevaluasinya? Oh, cobalah kita tanya ke publik, citizens, ya, orang yang tinggal di kota kita. Eh, Ayo dong publik menilai menurut Bapak Ibu berapa penting sih polusi udaranya. Nah, kita bisa pakai simulasi, pakai willingness to pay. Kita tanya, Ibu, Bapak Ibu mau nggak kita berikan pohon, kita tanamkan pohon di kotanya, kualitas udaranya menjadi lebih baik, ya tapi bayar PBB-nya naik. Naik jadi 10.000 per tahun misalnya. Oh, sepakat-sepakat, ada yang mau 20.000. Nah, kita bisa lihat. Dari situ kita muncul, oh value dari air quality yang ternyata diidam-idamkan oleh publik masyarakat kota tersebut, itu value-nya bisa sampai miliar atau sekian ratus juta. Nah, itu kurang lebih teknik kedua dengan contingent valuation. Ini pendekatan yang eh, kalau barangnya atau manfaat lingkungannya tidak ada di pasar. Yang ketiga, ini hampir sama ya, regulating services. Di situ ada erosion prevention atau ya landslide ya,
landslide prevention atau pengurangan resiko tanah longsor sama gitu kan. Kalau tanah longsor terjadi ada kerugian. Nah, kalau tidak ada tanah longsor berarti ada hal yang bisa terselamatkan. Berapa angka yang terselamatkan dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini biological control yang termasuk sebenarnya disease control atau kontrol terhadap penyakit, ya. Bagaimana alam itu sebenarnya kalau dibuka alamnya di pembukaan lahan biasanya kemudian atau ada bagian dari alam yang kemudian dikonsumsi manusia itu meningkatkan kemungkinan penyakit-penyakit menular seperti itu ya seperti corona gitu. Sebelumnya ada Ebola, sebelumnya lagi ada malaria, demam berdarah dan lain sebagainya. Bagaimana virus dan hal-hal penyakit tersebut sebenarnya memang sudah ada di alam dan menular di antara binatang. Tapi karena kemudian binatangnya ekosistemnya dibuka, binatang itu menyerang tanda kutip menyerang manusia sehingga ada loncatan penyakit dari binatang ke manusia. Nah, kalau konteks corona, percaya atau tidak, tapi kan yang informasi yang menyebar adalah orang makan kelelawar, artinya ada wild food menyebutnya ya, makanan liar yang sebenarnya ada di alam. Dia memang udah baik-baik aja di alam memang seperti itu, tapi kemudian loncat antar spesies dari binatang ke manusia. Nah, disease control itu sebenarnya juga bagian dari ekosistem services yang sekarang juga lebih banyak dibahas kaitannya dengan COVID ini. Bagaimana sebenarnya alam menjaga kita tadinya dari COVID. Dan bayangkan kalau tidak ada, katakanlah pemakan kelelawar itu benar faktanya ya, gitu kan, walaupun masih banyak perdebatannya. Katakanlah benar. Coba bayangkan berapa berapa value yang sebenarnya kita dapatkan dari menjaga ekosistem binatang-binatang itu, tidak hanya kelelawar. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari kerugian. Nah, kita lihat kerugian gara-gara COVID itu berapa sih? Mungkin miliaran atau triliunan. Nah, artinya sebenarnya alam itu sudah menjaga kita dari kerugian-kerugian sebesar itu. Kita yang kemudian sebagai manusia kadang-kadang oknum iseng, nah, akhirnya muncullah kerugian-kerugian yang timbul akibat adanya hilangnya ekosistem services gitu kan. Habitat ini menjaga spesies ya dari kepunahan, juga menjaga diversitas atau keragaman genetik. Nah, habitat for species ini misalnya ada hutan burung yang kalau di UGM itu ada di atas hutan hutan biologi misalnya, atau di perkotaan yang punya banyak hijau-hijauan biasanya ada banyak burung dan ada komunitas yang senang melihat burung ya, namanya bird watching gitu kan, bird watching. Nah, itu kita bisa memvaluasi habitat for species ini misalnya dengan melihat persepsi publik, melihat persepsi komunitas terhadap keberadaan para spesies gitu. Memang valuasi lingkungan ini banyak pendekatannya, tidak kemudian dia langsung kalau kita mau memvaluasi habitat ya kita pakai nilai dari habitatnya itu aja gitu, berapa luasnya dikali berapa uangnya dan lain sebagainya. Eh, Pendekatan seperti itu bisa, tapi juga ada pendekatan valuasi lain yang karena value itu muncul sebenarnya dari manusia gitu ya, sehingga banyak juga pendekatan valuasi lingkungan yang berbasis persepsi ya, persepsi seseorang tapi kemudian dikumpulkan jadi sampel yang banyak, ratusan, ribuan atau bahkan jutaan orang. Nah, itulah kemudian yang disebut sebagai value. Tapi pendekatannya kepada manusia gitu. Jadi menilai habitat misalnya, tapi berkaca dari bagaimana manusia-manusia itu melihat habitat tersebut. Dan ini salah satu ya, hanya salah satu dari ragam metode yang lain. Natural services, apalagi yang sangat berhubungan dengan manusia, ini akan sangat banyak kita berinteraksi dengan sampel atau responden manusia. Ya, rekreasi. Kita bisa nanya langsung, mereka seneng nggak, bahagia tidak, gitu. Berapa sih
kebahagiaan mereka itu misalnya dicerminkan dari harga parkir, rela tidak mereka bayar parkir, rela tidak mereka bayar tiket masuk, atau mereka mau diminta untuk mengakses sendiri dengan willingness to pay, yang direct gitu ya, yang langsung dengan harga-harganya berapa sih harusnya, ini idealnya dan lain sebagainya, bisa. Bisa juga dengan menggunakan cerminan travel cost gitu ya, harga yang mereka rela keluarkan, harga transportasi yang mereka rela keluarkan, termasuk akomodasi biasanya, untuk menikmati keindahan alam. Orang jauh-jauh ke Bromo, ya, orang jauh-jauh ke Pulau Komodo. Nah, ini kira-kira berapa sih mereka rela bayar tiketnya? Mungkin 2 juta, belum penginapannya 2 juta, 2 juta kali 2 hari, 6 juta totalnya, belum lagi makan dan lain sebagainya, oh 10 juta. Bahkan satu orang rela keluar 10 juta untuk menikmati. Nah, itu mungkin value yang kemudian, eh, value dari orang melihat Komodo atau melihat Bromo dicerminkan dari kerelaan dia untuk menghabiskan biaya-biaya transportasi. Itu kemudian disebut sebagai travel cost method. Ya,